Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri 15 Mei 2025 mengirim surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Belum apa-apa, belakangan muncul kekhawatiran soal perpanjangan usia pensiun ASN yang tidak kompeten justru bakal membebani keuangan negara. Lantas bagaimana perbandingan usia pensiun ASN di negara-negara lain? Dan bagaimana juga respons jumlah pihak tentang usulan ini? Yuk kita bahas. Kalau usia pensiun diperpanjang mungkin berarti penerimaan penerimaan pegawai baru barangkali berkurang. Mungkin ya. Jadi yang harapannya tentu saja dengan memperpanjang usia pensiun, profesionalitas dan mutu pelayanan akan jauh lebih bagus. Mestinya begitu. Terkait usulan perpanjangan usia pensiun ASN, pihak Kantor Komunikasi Kepresidenan menyarankan Korpri untuk berkonsultasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri. Mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni, yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Jadi ada Dewan Penasehat Korpri dan itu juga bagian dari pemerintah, dan memang dalam soal usia ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain ini menjadi ranah dari Kemenpan RB. Adapun Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sekaligus mantan Wamenpan RB, Eko Prasojo, Kamis 22 Mei 2025 mengingatkan jika Korpri tidak melakukan kajian mendalam, bisa saja hal ini justru memperpanjang masa kerja ASN yang belum tentu kompeten. Padahal menurut dia, ASN yang tidak kompeten seharusnya ditawari pensiun dini. Terkait kompetensi ASN, Eko menyebut jika hasil uji kompetensi yang pernah dilakukan Badan Kepegawaian Negara sekitar 5 tahun lalu menunjukkan sekitar 48% atau hampir setengah dari pejabat eselon 2 dan 38% eselon 3 berpotensi deadwood alias tidak kompeten. Dari kondisi ini, jika ASN yang tidak kompeten diperpanjang masa kerjanya, sama saja negara membayar pegawai tapi tidak mendapatkan produktivitas. Hal itu akan berimplikasi pada keuangan negara dan menghambat regenerasi kepemimpinan birokrasi. Sementara pada surat yang ditujukan ke Presiden Prabowo, Korpri mengusulkan agar usia pensiun pejabat tinggi utama diperpanjang dari semula 60 tahun menjadi 65 tahun. Pejabat pimpinan tinggi media menjadi 63 tahun, dan pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi 62 tahun. Adapun untuk pejabat administrator dan pengawas, usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun. Dalam surat disebutkan juga jika usulan ini disusun untuk merespons aspirasi ASN dan pengurus Korpri di daerah ataupun kementerian lembaga serta mengingat meningkatnya harapan hidup ASN. Jika di Indonesia usia pensiun ASN mentok di 60 tahun, bagaimana dengan negara lain? Di Cina, Korea Selatan, dan India, usia pensiun juga mentok di usia 60 tahun. Lain halnya dengan Amerika Serikat, usia pensiun ASN-nya 65 tahun, lalu di Australia dan Italia 67 tahun. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2024, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia yaitu 72,39 tahun. Adapun usia harapan hidup masyarakat Amerika Serikat 79,11 tahun, sedangkan di Australia dan Italia 83 tahun. Di Cina usia harapan hidupnya 79 tahun, Korsel 84 tahun. Dari angka-angka ini ada fakta yang didapat yaitu selisih usia harapan hidup dengan usia pensiun ASN yang diusulkan di Indonesia hanya 7 tahun. Sedangkan di Amerika Serikat selisihnya mencapai 14 tahun, sama halnya dengan selisih di Australia dan Italia yang mencapai 16 tahun. Begitu juga di Cina yang selisihnya 19 tahun dan Korsel bahkan mencapai 24 tahun. Ini berarti rata-rata ada selisih belasan tahun di antara usia pensiun dan usia harapan hidup, yang artinya produktivitas ASN di negara-negara tersebut masih terjaga hingga masa pensiunnya.
Jadi dengan selisih usia harapan hidup dan usulan usia pensiun ASN dari Korpri yang cuma 7 tahun, apakah kerja pegawai negeri tetap bisa efektif dan produktif? Bukan sebaliknya, bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah opsi pensiun dini bagi ASN yang tidak kompeten bisa jadi solusi, alih-alih memperpanjang usia pensiun pegawai negeri secara umum?